Sahabat Eudema dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari doa panggilan sedunia yang ke-57. Kita akan bertanya-tanya kepada para imam, juga suster-suster yang berkarya di paroki Santo Eugenius de Maseno, Tanjung Redep, tentang bagaimana keterpanggilan mereka, apa saja kebahagiaan menjadi imam dan juga menjadi suster. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Sahabat Eudema, sekarang kita bersama dengan Pastor Marianus Ada MSc. Kita akan bertanya-tanya kepada Pastor Marianus tentang bagaimana pertama kali ketertarikan untuk menjadi seorang imam. Bagaimana Pastor Marianus pertama kali tertarik untuk menjadi seorang imam? Pertama sekali mau suka jadi imam karena suka pergi kemana-mana. Jadi suka kemana-mana. Dan yang kedua, menjadi imam itu makan enak. Wah, mantap. Jadi untuk Itu kalian dulu ketika masih kecil, suka jadi imam karena bisa kemana-mana, tetapi juga makan enak. Oke, mantap. Jadi untuk kalian yang mau kemana-mana, mau makan enak, jangan lupa jadi imam. Oke, Pastor Marianus. Kemudian Pastor Marianus memilih untuk menjadi seorang MSc. Apa itu MSc dan kenapa ingin menjadi seorang MSc? MSc, Misionaris Hati Kudus Yesus, atau juga sering disebut apa? Manusia segala cuaca. Mantap itu ya. Karena manusia segala cuaca bisa kemana-mana, menjadi seorang misionaris tadi. Dan saya suka dengan MSc karena di MSc itu ada spiritualitas persaudaraan. Semua bersaudara satu sama lain, baik dari Ambon, Papua, Jawa, Flores, Kalimantan, semua bersaudara. Menarik sekali sahabat Eudema. Lalu kita akan bertanya lagi, Pastor Marianus. Selama menjadi imam beberapa tahun ini, 3 tahun ini ya, apa kebahagiaan yang pastor rasakan, yang membuat pastor betah menjadi seorang imam? Kebahagiaan seorang imam, saya bagi dalam 2 bagian, boleh? Oke, boleh. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan dunia, bisa kemana-mana, bisa makan enak, bisa punya banyak saudara, bisa punya banyak orang tua. Jadi kita tinggalkan keluarga, orang tua, tapi kita dapat banyak juga keluarga, orang tua juga ya? Ya, itu kebahagiaan, berarti kebahagiaan dunia. Tapi kebahagiaan rohani, tapi saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Dan itu menjadi kebahagiaan seorang imam. Dia bilang begini, ketika saya berjumpa dengan seorang malaikat dan seorang imam, maka yang pertama saya hormat yakni seorang imam. Kenapa? Karena malaikat pelayan Tuhan, seorang imam menduduki tempat Tuhan. Wah, mantap. Jadi itu yang membuat pastor bahagia sebagai seorang imam. Ya, karena seorang imam di dunia ini tidak ada orang yang bisa membuat orang menjadi anak Tuhan selain seorang imam. Wah, mantap. Dengan pembaptisan. Tidak ada orang yang bisa buat. Hanya seorang imam yang bisa menjadikan seseorang menjadi anak Tuhan. Dimanapun cari, dimanapun tidak akan temukan itu selain seorang imam. Itu yang membuat kebahagiaan seorang imam. Baik, terima kasih Pastor Marianus untuk sharingnya, untuk berbaginya. Semoga sahabat Eudema bisa mendengar, bisa juga mengikuti. Kalau merasa terpanggil, mari ikutilah menjadi seorang imam. Terima kasih. Selamat siang, Pastor Ferry. Selamat siang, Pater. Kenapa, Pater? Ini Pastor, ini hari Minggu doa panggilan sedunia. Iya, betul. Jadi kami mau tanya-tanya sedikit dulu tentang keterpanggilan Pastor. Awal Pastor terpanggil, merasa tertarik untuk menjadi seorang imam itu bagaimana? Saya tertarik menjadi imam itu hanya mendengar lagu. Tapi lagu itu lagu bahasa Manggarai dulu. Ya, sekarang saya sudah lupa. Dan lagu itu yang kami sering nyanyikan waktu saya masih kelas 6 SD. Dan memang waktu itu menjelang tahbisan imam juga di kampung. Di Manggarai ini? Di Manggarai, di kampung saya. Lalu dari situlah ada tumbuh rasa. Tertarikan mulai tumbuh di situ. Ya, mulai tumbuh di situ. Jadi ada lagu panggilan itu.
Kata-katanya persis bagaimana atau sudah lupa ini? Persisnya bagaimana seseorang itu didambakan oleh banyak orang. Bagaimana imam itu didambakan oleh banyak orang. Itu yang membuat pastor itu yang membuat saya tertarik ya. Menyentuh hati dan banyak keluarga yang bahagia ketika ada orang yang ditabiskan menjadi imam. Menarik sekali sahabat Eudema. Seringkali juga orang merasa bahwa menjalani panggilan untuk menjadi imam itu tidak selalu mudah. Ya. Pastor selama menjalani panggilan untuk menjadi seorang imam, kira-kira apa tantangan terbesar yang pernah pastor alami? Tantangan yang terbesar itu siap meninggalkan. Siap meninggalkan. Meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan juga meninggalkan yang lain. Semua ya? Ya. Termasuk dulu mungkin dambaan Ya. untuk pasangan dan sebagainya. Yang jelas bukan soal pasangan dulu, pekerjaan. Pekerjaan ya? Karena cita-cita saya setelah SMA itu berubah sebenarnya, mau jadi guru. Memang sempat saya jadi guru setahun. Tetapi selama setahun itu ada pergulatan saya, masih juga ingin mau lanjut jadi imam. Menarik sekali sahabat Eudema. Dan ini pastor, di paroki kita, paroki Tanjung Redep ini ada imam tarekat. Di sini kebetulan imam tarekat MSC, dan juga ada imam diosesan, pastor sebagai imam diosesan Keuskupan Tanjung Selor. Apa persamaan dan apa perbedaan antara imam diosesan dan imam tarekat? Kalau soal persamaannya itu ya sama-sama ditabiskan menjadi seorang imam. Ya, sama-sama ditabiskan. Lalu soal karya-karyanya nanti memang ada yang sama, ada yang tidak. Nah, kemudian perbedaannya kalau seorang imam diosesan, ia ditabiskan untuk keuskupan tertentu. Oh, keuskupan di mana ia berkarya. Ya, dan di mana ia memilih. Oh, dia memilih, itulah keuskupan yang akan dia layani. Ya, betul. Lalu dia taat setia kepada uskup. Dan juga penerusnya dari uskup itu. Kalau dengan imam tarekat? Imam tarekat itu salah satu bagian dari imam yang dalam gereja itu memang ada dua panggilan menjadi imam itu, ada yang diosesan, ada juga yang tarekat atau religius atau ordo. Imam religius itu dia memiliki spiritualitas tertentu. Ada spiritualitas. Ya, ada spiritualitas. Ada juga yang karena karya tertentu yang mau dia capai. Oh, iya. Ya, kemudian ada juga karisma, karena dia memiliki karisma tertentu. Ya, berdasarkan pendirinya. Oh, karisma pendiri. Ya, karisma pendiri. Dan juga punya konstitusi. Oh, ada konstitusi. Ya, konstitusi yang dihidupi. Ya, itu aturan-aturan dalam biara itu. Kemudian berkaryanya, kalau imam diosesan itu di dalam keuskupan itu. Kalau imam diosesan di dalam keuskupan. Dalam keuskupan sendiri. Imam tarekat. Nah, imam diosesan, imam tarekat, dia bisa berkarya di berbagai negara tergantung di mana imam tarekat itu sudah ada. Oh, jadi tergantung di mana tarekat ia berkarya, di situ juga mereka bisa berkarya. Bisa berkarya. Oke. Misalnya Indonesia, MSC kan, sudah ada di Indonesia. Yang sebenarnya yang awalnya dari Prancis. Nah, kemudian bisa juga di Manila, karena sudah buka karya di sana. Karena ada MSC juga di sana. Jadi bisa membuka karya di mana-mana. Nah, imam diosesan dia hanya konteksnya pelayanannya itu pertama di keuskupannya sendiri. Makanya ia pilih lah. Iya betul. Makanya dia itu imam pribumi istilahnya.
Iya, dia imam rumah tangga. Dia untuk menghidupi keuskupan dia imam diosesan itu sendiri. Menarik sekali sahabat Eudema. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor Ferry untuk sharingnya, untuk berbagi pengalamannya. Semoga sahabat Eudema di sana yang tertarik dengan pengalaman dari Pastor Ferry dapat mengikuti jejaknya menjadi seorang imam. Terima kasih. Selamat siang, suster-suster. Selamat siang, Brother. Suster, hari ini kan hari Minggu doa panggilan sedunia toh. Kami ingin sahabat Eudema mungkin mau mendengar dari suster-suster tentang awal keterpanggilan. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu. Yang di sebelah kanan saya Suster Aguila PRR. Yang di sebelah kiri saya Suster Angela DSY. Betul kan? Kalau saya salah langsung dikoreksi. Oke, Suster. Suster Angela lebih dulu ya. Suster Angela. Awal keterpanggilan, awal ketertarikan untuk menjadi suster itu bagaimana kisahnya? Baik, Brother. Terima kasih. Ini sharing untuk teman-teman kita, adik-adik kita, dan semua yang melihat video ini. Jujur, saya sendiri tidak pernah punya cita-cita sejak kecil gitu. untuk jadi seorang suster. Iya, Brother. Jadi setelah saya lulus SMK waktu itu di rumah, saya sendiri ingin melanjutkan studi, tetapi tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh orang tua dan kakak-kakak saya. Jadi keluarga ada mengharapkan yang lain. Saya kebetulan anak yang bungsu dalam keluarga. Nah, pada umumnya kakak-kakak saya menginginkan saya untuk menjadi seorang guru. Guru. Nah, karena saya tidak mau, akhirnya saya tidak kuliah. Jadi duduk di rumah saja, Brother. Stay home ini. Ya, karena di rumah itu sering mengunjungi teman saya yang kebetulan kuliah dan tinggal di asrama suster. Mungkin dari situ akhirnya saya tertarik untuk menjadi seorang suster. Dari perjumpaan saat berkunjung ke teman di asrama, melihat suster-suster. Nah, kebetulan di Suster DSY di Lota di Manado, dan saya beberapa kali ikut doa, ikut misa pagi bersama dengan mereka, dan disitulah awal ketertarikan saya untuk menjadi seorang suster DSY. Mantap. Oke, sekarang Suster Aguila, apa ketertarikan awal sehingga mau jadi seorang suster? Baik, terima kasih, Pastor. Merasa terpanggil itu sebenarnya sejak kecil, tetapi tidak mengerti apa itu sebuah panggilan. Lalu ketika saya SD kelas 6, kami diminta oleh guru agama untuk menuliskan cita-cita. Biasa kan anak-anak SD kan begitu kan? Iya. Lalu saya dengan teman sebangku, entah mungkin saat itu ikut-ikutan, tapi saya tidak mengerti. Lalu tulis, oh saya mau jadi suster. Suster itu sering kami ketemu kalau pada hari raya Natal dan Paskah, torne ke stasi. Nah mungkin itu yang saya lihat. Pertama itu kalau melihat suster itu, pribadi suster itu apa ya, selain cantik, kalau berpakaian putih, baju warna putih, itu memang kelihatan anggun. Wah, mantap. Iya. Katanya orang kalau jadi suster itu cantiknya 2 kali lipat ya? Iya, ramah Mantap. orangnya. Dan seterus itu terlepas, hilang. SMP saya tinggalnya di asrama, SMA juga di asrama, jadi 6 tahun di asrama. Selama di asrama itu, yang pertama itu dibentuk itu kedisiplinan diri. Disiplinnya. Dan yang kedua, hidup doa juga seperti orang biara ya. Dan sesudah itu kami itu memang didampingi oleh suster RVM. Tapi kenapa saya tidak merasa tertarik dengan suster-suster RVM Nah, itu? juga. Bagaimana? Lalu bagaimana suster sehingga memilih untuk menjadi seorang suster dari kongregasi PRR? Saya itu ada punya kakak sepupu yang seorang suster PRR juga. Dan ketika itu suster itu memang berlibur, tapi dia hanya sebentar saja dia kunjung saya di asrama dan pulang. Satu waktu ada suster-suster PRR yang dari komunitas Naik Koten Kupang, mereka berkunjung ke rumah suster kakak sepupu saya, itu Suster Elidia namanya.
tiba-tiba mereka datang dan sepupu saya suruh panggil saya, padahal waktu itu kami sedang entah main voli di halaman gereja, kan datang dan hari Minggu kan, pas hari Minggu Kak saya dipanggil, kamu mau jadi suster? Saya bilang, iya mau jadi suster. Ya sudah kalau begitu siap, sebentar kita ke Kupang. Tanpa ada persiapan, saya kemas pakaian, saya pergilah ke Kupang selama sebulan. Saya tinggal dengan suster sebagai simpatisan. Di sana saya ikut-ikutan Masih saja. untuk iya. ikut-ikutan dulu, merasakan bagaimana kehidupan mereka gitu. Sesudah itu saya diberi kesempatan untuk kembali ke rumah selama seminggu. Dan pada bulan Juni kami diantar ke Larantuka. Dan yang membuat saya waktu itu agak sedih karena saya diantar Bapak Mama, tapi karena kami terlambat dalam perjalanan sampai di pelabuhan, kami hampir ketinggalan kapal. Wah. Dan orang tua saya Bapak Mama itu ikut mengantar, tapi saya tidak sempat ketemu mereka untuk pamitan yang terakhir untuk mereka. Sehingga dalam kapal, di atas kapal itu saya serasa sedih, sama nangis karena merasa meninggalkan mereka tanpa berpamitan dengan baik-baik. Tetapi memang Tuhan itu memanggil kita untuk bahagia ya. Sesudah saya tiba di Larantuka, saya kok begitu senang, bahagia sekali. Karena kami dalam kelompok besar, dari setiap keuskupan kami kumpul di situ. Jadi sangat bahagia. Dan teman saya yang dari Keuskupan Atambua, mereka paling banyak, sedangkan Keuskupan Agung Kupang kami cuma 3 orang. Dan puji Tuhan yang masih bertahan sampai dengan saat ini cuma saya sendiri. Wah, luar biasa. Menarik sekali ya cerita dari Suster Aquila. Suster Angela, kenapa memilih untuk menjadi seorang suster DSY? Baik, terima kasih Father. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa karena saya sering mengunjungi teman saya yang di asrama Suster DSY, sehingga saya punya ketertarikan. Kalau tadi Suster Aquila tertarik dengan yang maju putih, saya melihat Suster DSY ini agak lain. Agak lain ya? Ya. Kalau di Keuskupan Manado kan waktu itu ada Suster YMY sering berjubah putih. Nah, kalau Suster Karmel kan tidak pernah keluar. Nah, Suster DSY ini untuk saya itu unik karena berpakaian coklat. Itu saya tertarik. Kemudian karena sudah beberapa kali ikut doa dan melihat suster-suster ya, yang menjadi hal utama dalam kongregasi DSY yakni persaudaraan. Jadi segala sesuatu, teman-teman itu, para suster, para karyawan dan siapa saja dianggap saudara. Karena kami adalah pengikut Santo Fransiskus Assisi yang melihat segala sesuatu adalah saudara. Binatang pun adalah saudara. Jadi itu yang mungkin menjadi ketertarikan saya untuk menjadi seorang suster DSY Dina Santo Yosef. Baik Suster Angela, sahabat Eudema, menarik sekali mendengar kisah-kisah keterpanggilan dari kedua suster ini. Tapi mungkin sahabat Eudema akan bertanya, apa kebahagiaan mereka sebagai suster? Kita akan bertanya kepada Suster Abila, apa kebahagiaan sebagai seorang suster? Baik, Frater, saya meyakini bahwa Tuhan itu memanggil supaya orang itu bahagia. Bahagia. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu hidup bersama dengan sesama. Karena kita tentunya perbedaan suku, budaya, itu salah satu pergulatan. Tapi ya Tuhan sudah siapkan, kita harus bahagia. Maka kebahagiaan itu saya sangat rasakan itu hidup bersama. Hidup berkomunitas dengan yang lain, dari orang yang beragam karakter, suku, kita disatukan dan usahakan supaya persaudaraan itu tetap terjadi di sana, dialami di sana. Itu yang membuat suster bahagia sebagai seorang suster. Oke, menarik sekali. Kita akan bertanya juga, Suster Angela, apa pesan-pesan kepada orang muda yang mungkin saja merasa tertarik, merasa terpanggil untuk menjadi seorang suster? Baik, Pater, terima kasih. Bertolak dari panggilan saya, panggilan awal saya, bahwa karena saya sendiri, kalau pengalaman Suster Aquila datang untuk masuk biara itu diantar oleh kedua orang tua. Kalau saya sendiri kurang mendapat persetujuan,
dari orang tua, terutama bapak saya. Oleh karena itu, mungkin sebagai pesan untuk teman-teman saya, adik-adik, orang-orang muda, baik yang mau jadi seorang suster, seorang pastor, biarawan, pertama-tama harus memberanikan diri. Memberanikan diri dengan memiliki dasar mencintai Yesus. Dengan demikian, karena cinta yang sangat kuat terhadap Yesus, maka dia bisa menjadi berani untuk mengikuti Yesus. Jadi pesan saya, mari teman-teman, orang-orang muda sekalian, mari kita berusaha, kita mencoba untuk menjadi semakin tertarik terhadap panggilan-panggilan khusus ini. Sebagai suster, sebagai bruder, sebagai frater, sebagai pastor, agar supaya apa semua yang menjadi bakat, kemampuan, kita juga bisa salurkan dalam kehidupan, dalam panggilan khusus ini. Baik. Terima kasih banyak kepada Suster Aguila, juga Suster Angela. Sahabat Eudema dimanapun Anda berada, kalau Anda merasa tertarik untuk menjadi seorang imam, menjadi seorang suster, jangan ragu-ragu untuk menjawab panggilan itu. Dan juga kepada orang-orang tua, dukunglah panggilan dari anak-anak Anda. Segalanya di bawah kuasa